Dalam Injil Matius 24 ayat 15-22, Tuhan Yesus memperingatkan tentang masa yang sukar menjelang kedatangannya, bukan untuk menakutkan, tetapi membangunkan jiwa yang terlelap. Mari merendahkan hati, berjaga-jaga, dan hidup kudus. Dengarkan khotbah Elia Miron, agar iman kita diteguhkan dan hati dipersiapkan menyambut Kristus dengan pengharapan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk segala sesuatu, mengenai segala sesuatu dan dalam segala sesuatu. Engkau telah mempertemukan kembali kepada anugerah-Mu untuk tiba pada saat ini. Engkau telah menolong kami untuk melalui segala sesuatu peristiwa yang menjadi bagian kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang memelihara kami selalu dalam kesetiaan-Mu untuk dapat mencapai akhir hidup yang baik. Tuhan, pada saat ini kami berdiri di hadapan-Mu dengan tak membawa apapun yang tak dapat layak kami persembahkan. Terimalah kami padamu sendiri sebagaimana Engkau telah menerima orang-orang berdosa. Layakkan kami selalu untuk dapat menerima anugerah kudus-Mu, yaitu firman-Mu yang hidup untuk mengubahkan diri kami, agar sekiranya firman itu dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup ini, hingga pada akhirnya kami menemukan Engkau. Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk dapat melihat kemurahan-Mu, dan Engkau yang mencelikkan kami dari kebutaan kami akan kebenaran-Mu. Apapun yang akan terjadi ke depan dan apapun yang terjadi saat ini, janganlah kami lupa bahwa segala sesuatu berasal daripada-Mu. Tuntunlah kami untuk semakin mengenal Engkau. Ingatkanlah kami selalu bahwa tak ada kekuatan yang kami punya selain daripada apa yang ada padamu. Ajari kami mencintai kebenaran-Mu dan layakkan kami orang-orang berdosa ini untuk dapat menerima-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, untuk sekarang dan selama-lamanya bersama dengan Bapa-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Amin. Ya. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Tema karena hari ini saya diberi untuk membawa 3 sesi. Hari ini kita akan belajar bersama tentang kedatangan Kristus yang kedua, yaitu tentang Matius 24, Injilnya Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbicara dari Matius 24 ayat yang ke-15 dan berikutnya. Topik ini kita akan berbicara tentang akhir zaman. Dan sesi yang kedua nanti kita akan bicara tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Dan yang ketiga kita akan berbicara tentang penghakiman yang terakhir. Yang pertama, kita akan berbicara tentang apa yang Yesus Kristus katakan mengenai kedatangannya yang kedua kali dalam Injil pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Kristus mengatakan Matius 24 ayat 15, jadi apabila kamu melihat kejijikan yang membinasakan berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan melalui Nabi Daniel, pembaca hendaklah memahaminya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang berada di atas rumah janganlah turunan untuk mengambil barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, tidak seorang pun akan diselamatkan, namun oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Kristus berbicara tegas dan seluruh Bapak Gereja sepakat bahwa ayat ini dan pasal ini berbicara tentang 2 peristiwa. Yang
peristiwa yang pertama, ayat ini telah digenapi oleh kehancuran Yerusalem ketika Yerusalem ditunggang balikkan oleh kepemimpinan Roma di bawah Jenderal Titus. Pada tahun 70 Masehi, Tuhan kita Yesus Kristus pernah bernubuat bahwa satu batu di atas batu yang lain tidak akan berdiri. Dan Yerusalem dan bait Allah akan hancur. Oleh karena itu seluruh hukum Taurat telah batal oleh karena hancurnya bait Allah. Termasuk pengaturan keimamatan orang Lewi. Selain kehancuran Yerusalem, pasal ini juga berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jikalau Yerusalem telah dihancurkan oleh Jenderal Titus menurut apa yang dilihat oleh David Daniel, maka kelak yang akan datang, bait Allah yang akan dibangun kembali itu akan dihancurkan oleh seorang antikristus yang akan memimpin perlawanan terhadap Kristus pada akhir zaman. Dan yang mau disampaikan pada ayat ini adalah bahwa kita yang hidup pada masa itu akan berada dalam masa yang sangat sukar, akan berada dalam masa yang sangat sulit, yaitu masa di mana kita belum pernah ada di dalamnya. Tuhan kita mengatakan bahwa masa yang akan terjadi kelak apabila pembinasa keji, apabila antikristus itu berdiri di bait Allah, ia akan menganiaya semua orang umat pilihan Tuhan. Dan karena agar tidak semuanya mati, maka Tuhan mempersingkat waktu kedatangan itu. Tuhan mempersingkat waktu aniaya itu. Tuhan mempersingkat waktu di mana antikristus itu kelak berkuasa. Hari-hari ini di tengah-tengah zaman yang begitu rusak, kita diperhadapkan pada fenomena hal-hal yang di luar dugaan dan di luar daripada moral yang dituntun oleh Alkitab. Dan sekarang kita melihat bagaimana zaman itu sedang bergerak menuju penggenapannya. Kristus sebagai imam besar sedang mengikuti bagaimana zaman ini telah berjalan. Dan bagaimana pada akhirnya ia kelak, pada puncaknya ia datang menuai dan mendapati gerejanya yang kudus. Dan pesan yang mau disampaikan dari hal ini adalah, jikalau kelak kita hidup di masa di mana aniaya yang teramat besar itu berlangsung, apakah yang akan kita lakukan terhadap dia? Apakah yang sedang kita persiapkan hari ini demi penantian itu? Apakah yang sedang kita uji pada hari ini dalam diri kita mengenai hal-hal seperti itu? Apakah kita sudah melihat di dalam diri kita, apakah kita sudah siap melihat diri kita untuk dapat menyambut dia, menyatakan ketegasan kita bahwa kita tidak akan mengikuti dia, antikristus itu, tapi tetap mempertahankan iman kita, sekalipun kita dibunuh oleh antikristus itu. Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk itu? Persiapan itu bukan hanya tentang bagaimana kita makmur di dunia. Tapi persiapan itu adalah kontemplasi batin yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Kedekatan kita kepada Allah, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau masa itu tiba, larilah ke padang gurun. Secara rohani, pencobaan hal-hal yang jahat, aniaya yang besar ini dapat dimaknai sebagai pencobaan seluruh dosa yang ada di tengah-tengah dunia ini yang berusaha merenggut kita daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan mengatakan apabila aniaya, apabila dosa yang begitu banyak itu menghampiri kita, pergilah ke padang gurun. Padang gurun di sana adalah tempat yang hening, tempat yang menyendiri, tempat yang tidak ada siapa-siapa kecuali kita dengan Allah. Nah, untuk mempersiapkan diri menghadapi kenyataan itu kelak, apakah hari ini kita sudah mempersiapkan diri dalam kesendirian kita di hadapan Tuhan? Tak seorang pun yang dapat menyelamatkan orang lain
kecuali anugerah Tuhan pada masa yang sukar itu. Tapi apakah hari ini kita sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan itu? Tidak ada yang tahu. Jikalau kita ingin tahu kapan tanggal, kapan tahun kedatangan Tuhan, itu adalah bukti kesombongan rohani. Tapi jikalau hari ini kita bersiap sedia setiap hari untuk dapat menyambut Tuhan kita melalui kedatangannya yang kedua kali itu. Dan apabila waktunya telah tiba, untuk tiba pada masa pemurnian, yaitu masa aniaya yang menimpa kita semua, apakah yang akan kita lakukan? Jikalau pikiran kita dalam hal mengikut Tuhan adalah kemakmuran dunia, jikalau kita memikir mengikut Tuhan adalah tentang hal-hal yang menyenangkan di dunia, maka kelak pada hari kedatangannya dan pada masa itu tiba, kita akan menyangkal dia dengan alasan itu bukanlah berkat. Apabila kita hari ini tidak mempersiapkan diri, apabila kita hari ini tidak menemui Allah dalam kesendirian kita di hadapan Tuhan, maka apakah gunanya baptisan yang kita terima itu? Apakah artinya penyatuan dengan Tuhan jikalau kita tidak menemui Tuhan dalam kesendirian kita? Hal ini akan bermuara pada satu hal yang akan dipertemukan dalam seluruh seri khotbah saya, yaitu berdiam diri. Tanpa merenungkan, tanpa memikirkan, dan tanpa mendalami betapa dalamnya anugerah Tuhan itu, gak mungkin kita bisa tahan dalam masa yang sukar. Hari-hari ini kita telah diuji dalam berbagai pencobaan. Kita dimurnikan dalam berbagai masalah, dalam berbagai pergumulan. Mungkin melalui penyakit, mungkin melalui masalah keuangan, mungkin melalui masalah hidup dari anak-anak, dari orang tua dan lain sebagainya. Mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi? Itu adalah latihan bagi suatu akhir dan pertandingan akhir yang akan datang. Nah, jikalau hari ini kita tidak mencari Allah, jikalau hari ini kita tidak memperjuangkan kontemplasi batin, jikalau hari ini kita tidak melatih untuk berdiam di hadapan Tuhan, untuk merenungkan siapa diri kita di hadapan Tuhan, maka ketika hari aniaya itu tiba, gak mungkin kita bisa bertahan. Maka sekarang, wahai orang Kristen, apa yang kamu cari? Beristirahatlah sejenak dari ambisi, dari keinginan, dari semua yang ada di pikiranmu. Renungkanlah dirimu, berdiamlah di hadapan Tuhan untuk sejenak. Untuk melihat apa yang telah kamu lalui, apa yang telah kamu perjuangkan, dan untuk apakah itu semua. Adakah hal yang lebih indah selain daripada perdamaian dengan Allah? Adakah hal yang lebih mulia selain daripada pertemuan dengan Tuhan? Kelak, apabila kita tidak siap menghadapi kenyataan dan tidak membentuk kewaspadaan dalam diri kita, kita tidak akan terjaga dalam anugerah. Anugerah kita terima, tapi tidak tentu semua orang melihat anugerah. Orang buta, orang tuli, orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan, itu adalah penyakit kita semua. Kita buta, kita tidak bisa melihat kebenaran. Kita tuli, kita tidak bisa mendengar anugerah. Dan kita lumpuh, kita tidak bisa menjalani kebenaran itu. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya ingin menyampaikan satu hal. Menjelang kedatangan Kau itu, yang perlu dipersiapkan adalah kekuatan hati. Ignatius dari Antioquia, ketika dicabik-cabik, dilemparkan ke kandang singa, seorang martir, dia mengatakan apa?
Kamu boleh mencabik-cabik tubuhku, tapi di dalam hatiku yang terukir adalah kasih Tuhanku. Polikarpus, murid dari Yohanes, dia pernah mengatakan, selama ini aku mengikut Tuhan, tak sekalipun yang mengecewakanku. Tapi untuk apa aku mengecewakan dia dengan meninggalkan dia, meskipun aku teraniaya. Penganiayaan itu tidak dicari, penganiayaan itu direnungkan. Saya hari ini meskipun tidak dianiaya secara batiniah, tapi saya dianiaya secara batiniah. Kenapa? Tuhan dalam anugerahnya memperkenankan kita melihat dosa-dosa kita. Antonius the Great, Antonius Agung dari Mesir pernah mengatakan satu hal yang sangat indah. Orang yang paling dipenuhi anugerah adalah orang yang melihat dosanya. Mungkin gak kita bisa bertahan pada masa kesukaran kalau kita tidak melihat betapa ajaib dan benar anugerah Tuhan bagi kita orang berdosa. Mungkin gak kita bisa bertahan dalam masa aniaya kalau kita gak melihat apa yang ada pada Kristus itu. Bahkan sekarang orang belum dalam masa aniaya pun, tapi demi sebuah pengakuan, demi uang, demi jabatan, demi apapun yang ada pada dunia ini, kita mau meninggalkan Tuhan kita. Mengapa? Kita tidak bisa melihat the real essence apa yang di dalam Kristus itu. Kita nggak bisa melihat apa yang sebenarnya ada dalam Tuhan itu. Kita buta, kita tuli. Itu penyakit kita semua. Sehingga orang yang buta dan yang tuli ini dalam kebutaan dan dalam ketuliannya kelak pada akhir zaman akan dengan sadar mengatakan, aku tidak mau teraniaya, aku mau ikut Tuhan. Karena dia tidak melihat apa yang ada pada Tuhan. Nah kalau hari-hari ini anak muda, hidupmu tidak kamu usahakan untuk melihat apa yang ada pada Kristus itu. Maka kita kelak pada akhir zaman akan bisa menyangkal dan membuang dia. Apa yang membuat saya mau berkorban? Karena saya melihat sesuatu di dalam dia. Apa yang harus kita lihat pada Kristus itu. Sehingga kita mau rela memberikan nyawa kita pada dia. Apa yang dilihat Paulus seorang pembunuh menjadi rela terbunuh demi mengikut Yesus. Apa yang membuat Petrus rela disalib terbalik demi mengikut Yesus. Apa yang dilihat Andreas rela teraniaya oleh karena ikut Yesus. Apa yang dilihat Bartolomeus begitu rela dianiaya demi mengikut Yesus. Apa yang dilihat Yohanes pada Yesus, dia rela digoreng di minyak panas demi mengikut Yesus. Kalau kita tidak memiliki iman seperti itu, kita belum menemukan Kristus itu. Sekalipun setiap hari kita datang ke gereja, itu bertumbuh. Tapi itu tak akan bertumbuh kalau kita tidak menyelam. Kalau kita masih punya ketakutan terhadap kematian, kita belum menemukan Kristus. Tak peduli seberapa sering kita ke gereja. Tak peduli seberapa banyak kita menyebut Tuhan. Ketakutan terhadap kematian itulah yang membuat kita tidak tahan uji dalam aniaya itu. Mengapa para murid tidak takut mati? Ikut Yesus.
Mengapa mereka tidak takut mati mengikut Kristus? Karena mereka melihat apa yang mereka lihat dengan mata. Apa yang mereka raba dengan tangan mereka. Apa yang mereka pegang dengan tangan mereka. Apa yang mereka dengar dengan telinga mereka. Itu hidup. Anak muda, I know apa yang kamu cari. Dalam kemudaanmu kamu berjuang mencari wanita, mencari pria, mencari uang, mencari banyak hal di dunia ini. Itu demi sebuah hidup. Kamu melakukan banyak hal di dunia ini demi hidup. Untuk tetap hidup dan memperjuangkan hidup. Dan semua orang di dunia ini berusaha menghindarkan kematian. Oleh karena itu semua orang takut pada kematian. Apa yang dilihat para rasul pada Kristus? Inti dari semuanya itu. Kalau hidup yang diperjuangkan manusia itu, dan kematian yang ditakuti manusia itu, maka seharusnya yang dibutuhkan manusia itu hanya Yesus. Satu-satunya yang telah mati, mengalahkan kematian, dan memberi hidup ketika ia bangkit. Kalau kamu mau hidup, uang sebanyak apapun, wanita secantik apapun, pria setampan apapun, itu akan berakhir pada kematian. Siapakah orang dengan kekayaannya bisa mempertahankan hidupnya? Siapakah orang dengan uangnya bisa mempertahankan hidupnya? Siapakah orang dengan kepintarannya bisa mempertahankan hidupnya? Siapakah orang hebat bisa mempertahankan hidupnya? Semua orang terkemuka di dunia ini dari zaman Adam hingga sekarang telah berlalu dan berakhir pada sebuah kematian. Hanya Yesus yang hidup. Kalau hidup yang kamu cari, kenapa kamu gak mencari Dia? Kalau kematian yang kamu takuti, kenapa kamu tidak mempersatukan dirimu dengan Dia yang telah bangkit dari mati itu? Anak muda, betapa jauhnya kita tertipu. Fokus mencari dunia. Fokus mencari uang. Fokus mencari dunia ini. Dan semua yang megah di dalam. Tapi kita lupa bahwa the essence of our life sebenarnya adalah Kristus. Kenapa? Esensi hidup kita adalah hidup. Tapi hidup yang hidup. Hidup yang adalah anugerah. Sejak semula kita diciptakan, hidup kita yang kekal itu adalah anugerah dari pohon kehidupan itu. Bukan usaha manusia. Kita berusaha untuk hidup karena dosa. Mati-matian cari uang demi hidup. Itu akibat kejatuhan Adam. Karena dia berpisah dari pohon kehidupan itulah yang membuat dia mati-matian memperjuangkan hidupnya. Maka Tuhan bilang apa? Kamu akan makan dari semak belukar ini demi bisa bertahan hidup. Tapi sebenarnya hidup kita itu yang sejati adalah anugerah dari pohon kehidupan. Tanpa bekerja, tanpa melakukan apa-apa, harusnya kita hidup kekal dari anugerah Allah itu. Yang membuat kita berpisah dengan itu adalah dosa. Nah, kalau kita nggak sadar dosa, kita nggak mungkin melihat hidup itu. Kalau kita berjuang demi hidup, sia-sia. Berjuang demi hidup tanpa mengenal sumber hidup, sia-sia. Tidak mungkin hidup.
mungkin bisa hidup. So, kalau hidup yang kamu cari, kenapa kamu tidak memberi waktu dan hidupmu untuk mencari hidup yang sejati itu? Why? Gak bisa menyadari? Ya, banyak di antara kita telah mati. Seperti jemaat di Laodikia. Yesus Kristus mengatakan, kamu pikir kamu hidup, kamu mati. Dia rajin ibadah, dia rajin baca Alkitab, rajin ke gereja. Tapi Roh Kudus tidak hidup di dalam dia. Karena dia tidak memohon anugerah. Untuk apa kamu berjuang mencari kekayaanmu hari ini kalau kamu tidak mengingat Tuhan? Untuk apa kamu berjuang untuk uang di dunia ini kalau kamu tidak mengenal Tuhan yang adalah hidup sejati yang sedang kamu usahakan itu? Inilah alasan benar di luar Kristus tidak ada keselamatan. Karena apa? Agama tidak menyelamatkan. Karena itu sebuah sistem. Apapun gak akan menyelamatkan. Kenapa? Karena keselamatan itu adalah keterpisahan dari hidup. Ketidakselamatan itu adalah keterpisahan dari hidup. Dan keselamatan itu adalah kembalinya hidup. Agama, ideologi, sistem, uang, kekayaan, apakah yang bisa memberikan kita hidup? Tak satu pun. Inilah yang dilihat para rasul di dalam Kristus. Sehingga ketika mereka melihat kematian di depan mata, mereka mengatakan dalam iman, untuk apa kau takut menghadapi gergaji? Untuk apa kau takut menghadapi lahapan singa? Untuk apa kau takut menghadapi kematian? Jikalau Tuhanku sendiri telah menaklukkannya. Yang membuat kamu khawatir itu apa sih? Mati kan. Aduh, saya nanti gak ada uang banyak. Saya sakit, saya mati. Untuk itulah Tuhan mengatakan kekhawatiranmu itu tidak menambahkan apapun dalam hidupmu. Dia berkata seperti itu gak hanya cuap-cuap. Dia berkata seperti itu karena memang dia mau mengatakan, aku mengatakan kepadamu suatu realita, truth, bahwa semua kita takut mati. Tapi di samping itu aku menghadirkan sesuatu bagi penghiburanmu. Lihatlah nanti aku akan menaklukkan kematian yang kamu takuti itu. Dan pada hari ketiga aku sungguh-sungguh hidup dan bangkit dari mati. Berapa dalamnya kita telah tertipu? Betapa jauhnya kita telah dibodohi oleh dosa yang bergejolak dalam diri kita ini. Tapi itu nggak bisa kita sadari kalau kita nggak memberi waktu menerima anugerah. Kapan waktunya? Doa pribadimu di hadapan Allah. Doa pribadimu bukan agar kamu dengar Tuhan, no. Tanpa berkata-kata pun Allah menyelidiki hatimu. Tapi waktu kita berdiam diri di hadapan Tuhan adalah untuk mengenali kehendak Allah dalam hidup kita. Bukan untuk mendengar kita. Ngapain kita didengar Tuhan? Dia jauh lebih tahu daripada kita sendiri mengenai siapa diri kita. Tapi kita belum tentu tahu apa kehendak Dia. Dan kita belum tentu tahu apa yang Ia berkenan. Maka ketika kita berdiam diri di hadapan Allah adalah mencari perkenanan itu. Tuhan, apa
Apa yang engkau perkenankan dalam hidupku? Apa yang mau engkau lakukan dalam hidupku? Berikan aku kerelaan untuk bisa menerimanya. Tuhan tidak pernah salah memutuskan apapun dalam hidupmu. Tapi dosa di dalam kamu dan saya membuat kita salah memahami Dia. Kita salah memahami Dia. Dosa-dosa orang Farisi membuat Yesus yang tersalib itu menghina Dia. Tapi kasih Yesus Kristus meskipun Dia dalam penghinaan, melihat penghinaan itu sebagai tanda kasih kepada manusia. Dua sudut pandang yang berbeda. What you see, apa yang kamu lihat dan dari mana kita melihat? Tidak ada anugerah yang paling besar selain daripada manusia yang mau melekat kepada Allah. Tidak ada anugerah yang paling besar di muka bumi ini selain daripada Tuhan Yesus yang pernah mengatakan, aku mau tinggal di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Adakah Tuhan di dunia ini yang pernah mengatakan hal seperti itu? Tuhan di dunia ini mengatakan, aku akan memberikan engkau kekayaan, aku memberikan engkau surga, aku memberikan engkau hal-hal yang indah. Tapi Tuhan kita mengatakan, aku mau di dalam kamu, kamu di dalam aku. Kita cari itu enggak? Kita lebih suka apa yang Dia berikan daripada Dia yang memberikan. Kalau kita lebih suka apa yang Dia berikan daripada Dia yang memberikan pada masa aniaya ini, kita akan terbuang. Sebab seperti semangatnya para martir yang memahkotakan Kristus atas kepala mereka yang telah terpenggal demi nama Tuhan. Mereka tidak melihat apa yang Kristus berikan. Mereka melihat Kristus itu sendiri yang menjadi alasan mereka mati. Ya, mungkin Bapak Ibu orang tua saya di sini yang udah tua-tua, mungkin Anda gak akan sampai pada masa aniaya itu. Puji Tuhan. Anak muda yang suka doa panjang umur, tunda dulu. Belum tentu tahan uji. Ngapain minta panjang umur kalau umur hidup kita buat dosa terus. Lebih baik minta mati cepat. Tidak ada yang lebih penting dari keselamatan anak muda. Tidak ada. Yang Tuhan kehendaki dalam Alkitab itu hanya satu. Your salvation. Keselamatanmu. Tuhan peduli pada keuanganmu ya. Tuhan peduli pada hartamu ya. Dia peduli pada apapun yang ada. Kesehatanmu dia peduli. Tapi kalau dia buat kamu gak sehat. Dia buat kamu tidak punya uang dulu. Itu demi keselamatanmu. Tapi kenapa kita mengeluh? Karena kita gak bisa lihat, kita buta. Ketika kita sakit. Aduh Tuhan, sembuhkan dong aku. Kenapa begitu? Kita buta. Kita nggak bisa melihat apa maksud Tuhan di balik sakitnya kita. Kita nggak bisa melihat apa maksud Tuhan di balik kebangkrutan kita. Kita nggak melihat apa maksud Tuhan di balik masalah kita. Ya itu kita buta. Kita nggak bisa lihat kok. Nah kalau kita nggak bisa melihat sebagaimana orang yang lahir tanpa mata itu diberi mata oleh Kristus untuk melihat. Maka datanglah ke dalam kamarmu, pergilah kepada Tuhan dan katakan Tuhan berikan aku kemampuan untuk melihat Engkau. Ketika kita bisa melihat perkenanan Allah,
Ketika kita bisa melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, itulah anugerah. Maka hidup kita tidak lagi dalam kekhawatiran. Kekhawatiran kita datang dari ekspektasi kita. Dari keinginan dan ambisi kita. Kita berambisi punya 1000 triliun, belum sampai kita khawatir. Kita tidak pernah merenungkan apa maksud Tuhan yang ketika Ia berkata, jadilah kehendak-Mu. Kadang kita nggak mau mengatakan jadilah kehendak-Mu karena kita ragu kehendak Tuhan itu tidak memenuhi keinginan dosa kita. Kita nggak berani berkata jadilah kehendak-Mu karena kita takut keinginanku bukan kehendak Tuhan. Maka yang kudoakan adalah keinginanku bukan kehendak Tuhan. Itulah bukti bahwa kita memang tertipu. Jadi jangan takut pada apapun. Bahkan kematian. Kristus mengatakan, tak seorang pun yang lebih besar kasihnya daripada seseorang yang memberikan nyawanya. Rasul tidak punya harta, tapi dia punya hidup. Dan hidupnya dia persembahkan kepada Tuhan. Nah, anak muda, hari ini hidupmu kamu buat untuk apa? Apa yang you cari? Saya lihat tidak usah nunduk. Saya tidak akan hakimi kok. Saya pernah di posisi buta. Saya pernah di posisi tuli. Tidak ngerti Tuhan. Tidak ngerti maksud Tuhan. Tapi kalau kamu mencari, Tuhan tidak akan pernah menahan berkat yang baik kalau itu buat kamu selamat. Ingat itu. Kalau kekayaan buat kamu selamat, dia akan berikan itu. Agustinus Athanasius mengatakan, kalau anaknya saja diberikan bagi dunia, apalagi yang ada di dunia ini. Kalau itu menyelamatkan kamu, ubah fokusmu. Ubah apa yang kamu cari. Kamu cari seluruh dunia ini tanpa kamu melihat hidup yang sejati itu. Kasihan. Kenapa kasihan? Ya kasihan aja. Jadi, apa hidup itu sebenarnya? Jadi anak muda, kamu adalah bunga gereja. Kamu adalah masa depan jemaat. Kalau kamu memperbaiki dirimu hari ini dengan mencari Tuhan. Kamu datang kepada Tuhan mengakui dosamu. Menangis terseduh-seduh oleh karena melihat lukamu. Mintalah kepada Dia agar Ia menyembuhkan penyakit batinmu. Mintalah kepada Dia agar Ia berkenan dalam hidupmu. Apa yang kamu kejar saat ini tidak sulit bagi Tuhan memberikan itu. Tapi yang paling penting kamu cari dulu Dia. Karena kalau kamu dalam Dia, kamu akan melihat masalah itu bukan sebuah masalah. Kamu akan melihat masalah itu sebagai sebuah berkat yang baik untuk menolong kamu dari kebinasaan. Saya harap tepuk tangan itu bukan hanya tepuk tangan, tapi tepuk tangan itu tepuk jidat. Astaga, aku tertipu. Ya memang kita tertipu. Anak muda sekarang aduh. Gimana ya bilangnya? Kasihan. Saya juga sih kasihan sih. Kenapa? Hegemoni
di sosial media tentang citra anak muda Kristen, yang ditonjolkan itu bukan Tuhan lagi, tapi gaya hidup. Gimana aku bisa gaya hidupku mewah? Gimana aku bisa diakui? Gimana aku bisa dipuji? Padahal sebenarnya yang kamu lakukan itu semuanya untuk apa? Demi kamu diakui bahwa you exist in this world. Tapi you lupa. Hidup yang sejati itu ada di sana sedang menunggumu, tapi kamu gak datangi dia. Sekarang bagi anak muda bahas Yesus itu aib. Allah sok-sok Tuhan gitu. Kasih orang seperti itu benar-benar mati demi kematian. Kematian itu kematian namanya. Ketika kita nggak bisa melihat Tuhan itu namanya kematian. Makanya Tuhan bilang kepada Laodikia, kamu hidup padahal kamu mati. Ke gereja, ibadah, tapi mati, menyanyi, menangis. Tapi air matanya tidak datang dari hancurnya hati. Tapi air matanya datang entah dari mana. Ingat ya anak muda, satu hal yang mau saya katakan. Mungkin ini cukup mengagetkan kamu. Tapi ingat, kamu tak akan berguna tanpa Tuhan. Percayalah. Maka hari-hari ini kejarlah satu hal yang paling penting. Apa yang dituntut oleh karakter dari Tuhan? Kerendahan hati. Kalau orang gak rendah hati, pada akhir zaman ini gak mungkin dia tahan uji. Karena dia merasa apa? Aku layak hidup kok. Ngapain aku beri diriku kepada Kristus? Biarlah. Ngapain aku mati demi dia? Dia lupa akan sabda Tuhan. Celakalah orang yang mempertahankan nyawanya karena ia akan kehilangannya. Sebenarnya ya anak muda, yang paling kamu kasih itu apa? Nyawamu. Sehingga semua yang kita lakukan adalah untuk mempertahankan nyawa kita. Benarkah demikian? Tanpa nyawa, bisa nggak kamu melakukan segala sesuatu? Tidak. Tapi kamu mengasihi nyawamu. Tapi dalam taraf tertentu, apabila kita mendalami Kristus itu, nyawa kita akan temukan gak ada artinya tanpa Tuhan. Maka sekarang carilah Tuhan. Jangan cari yang di dunia. Ya, kamu perlu bekerja, kuliah, lakukan semua yang baik. Gak apa-apa, Tuhan juga mengatakan kalau jika bekerja jangan makan. Tapi jangan pernah lupakan esensi hidup. Bahwa hidup yang kamu cari dan kematian yang kamu takuti hanya dikalahkan dan dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang harus kamu tanam, kamu patri dalam nuranimu. Sehingga kemanapun kamu melangkah dalam hidup ini, kamu mendapati bahwa kamu teramat kaya dan sempurna karena kamu menemukan Tuhan ada dalam hidupmu. Dia mau masuk ke dalam kamu, tapi kamu enggak mau mengundang dia masuk dalam dirimu. Dia berkata, aku mau tinggal di dalam kamu dan kamu dalam aku. Jadi kalau dia tidak tinggal dalam kita itu bukan kesalahan dia. Itu karena kita tidak memperkenankan dia masuk di dalam kita. Akhir zaman, kita sedang hidup di masa akhir ini. Bersiaplah demi aniaya yang amat besar kelak. Aniaya itu sudah dimulai dari sekarang. Itu aniaya yang datang dari dosa dunia yang semakin banyak menimpa kita. Terlebih lagi anak muda.
Dan apabila aniaya dosa yang menganiaya kita begitu banyak, Tuhan mengatakan larilah ke padang gurun. Bagaimana caranya lari ke padang gurun? Apakah kita ke Mesir? Tidak. Masuklah ke dalam kamarmu, keringkanlah jiwamu, anugerahkanlah dan mintalah iman yang benar dari Tuhan. Itulah caranya. Tanpa kehidupan batin, tanpa kehidupan spiritual, maka kekristenan hanya sebuah label. Dan itu tidak menyelamatkan. Keselamatan bukan status hukum, tapi itu perubahan dan perbaikan ontologi manusia. Dari rusaknya kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Mungkinkah kita menjadi serupa dengan Tuhan kalau kita tidak mencari Tuhan? Renungkanlah itu. Biarlah kita nanti pulang dalam damai. Dan biarlah kiranya ini ada selalu dalam hati kita. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama berjuang. Saya tidak pernah lebih baik daripada kamu. Tak lebih suci. Tak lebih hebat. Tapi jikalau kita mau berjuang, Tuhan pasti menolong. Tapi maukah kita ditolong? Kita nggak mau ditolong kalau kita tidak memberi perhatian sama Dia. Bersiaplah menghadapi aniaya yang besar yang datang dari penguasa dunia ini. Larilah ke padang gurun, pergilah ke dalam kamarmu, berdoalah, mohon ampunlah, dan mintalah bimbingan, pimpinan agar Ia memimpin dan memimpin kamu melalui hidup yang jahat ini. Agar kelak tak satupun di antara kita semua yang dilupakan apabila Ia datang pada kerajaannya. Tadi ada lagu yang bagus, lagunya takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Itu lagu bagus. Tapi ketika saya renungkan lagu itu, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Padahal ya Tuhan, yang baik pun aku ternyata tidak punya. Apa yang mau ku persembahkan? Tidak ada. Aku akan bawa yang terbaik, tapi yang baik pun aku nggak punya. Temukan itu dalam kehidupan doamu. Biarlah doa kita semakin memegang rendah hati, makin melekat pada Tuhan, hingga pada hari kita mati dalam anugerah. Tuhan memberkati kemuliaan bagi Allah dalam segala sesuatu. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Engkau memberikan kami untuk mengetahui dan mengenali kebenaran-Mu. Tuhan, tuntunlah kami untuk semakin mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Tuhan, bawa kami untuk semakin mengenal Engkau dan sadarkan kami bahwa memang kami hanya butuh Engkau. Tuhan, kami gak mampu menjalani hidup kami ini sendirian, tapi bersamamu kami mampu karena yang Kau kehendaki adalah keselamatan kami. Kau tidak pernah menolak kami karena Engkau tidak menolak orang-orang berdosa. Kau dengan rela mendatangi pemungut cukai itu dan membawanya sebagai murid-Mu. Datangilah kami Tuhan orang berdosa ini dan bawa kami menjadi murid-Mu. Engkau tidak menolak perempuan pesundal yang menyikat kaki-Mu dengan air mata. Tuhan, jangan tolak kami jikalau kami datang kepadamu dengan air mata. Sebagaimana Engkau dengan rela berbaring di kandang domba yang hina, maka sudilah kiranya Engkau berbaring di dalam tubuh kami yang cemar dan yang hina ini. Ubahkanlah kami dari dalam dan perbaruilah hati kami, agar kami siap
menikmati berkat-Mu yang baik yang menuntun kami kepada keselamatan-Mu. Tuhan, adakah yang lebih penting daripada perdamaian dengan Engkau? Adakah hal yang lebih mulia daripada memandangi wajah-Mu? Sekalipun kami kelak mendapati tempat yang paling rendah dalam kerajaan-Mu, tapi kami tetap mendapat melihat-Mu. Sadarkan kami Tuhan bahwa apa artinya hidup tanpa Engkau yang adalah hidup. Semua yang di dunia ini telah berakhir pada kematian, dan kami sendiri takut pada kematian. Dosa-dosa kami dan kecacatan kasih kami membuat kami takut pada kematian. Tapi kasih yang sempurna membuat kami tidak takut pada kematian. Tambahkanlah iman yang demikian kepada kami, agar kami mampu memperjuangkan hidup demi hidup yang ada padamu. Bantu kami Tuhan untuk bertobat, ajari kami untuk mengasihi-Mu, tolong kami memikul salib kami, dan bimbing kami selalu dalam pimpinan dan anugerah-Mu. Sembuhkanlah kami dari kebutaan batin kami agar kami dapat melihat kehendak-Mu. Pulihkanlah pendengaran kami agar kami bisa mendengarkan kebenaran-Mu. Dan pulihkanlah kelumpuhan kami agar kami dapat berjalan melalui pintu yang sesak dan teramat sempit itu. Agar kami tidak pergi membinasakan diri kami dalam kesenangan dunia ini. Tapi kami dapat memikul salib kami dalam mengikut Engkau. Kekayaan kami adalah Engkau. Karena Engkaulah hidup yang kami cari. Tak ada yang lebih mulia daripada Engkau. Tak ada yang lebih baik daripada hidup bersamamu. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau tahu bahwa kami adalah orang bercacat dan penuh dosa. Tak ada yang baik dalam diri kami. Tapi kiranya anugerahkanlah kepada kami untuk memulai awal hidup yang baik. Apabila kami nanti pulang, biar kami pulang dalam damai-Mu, dalam sejahtera-Mu, dalam kekuatan hati untuk mau berjuang demi keselamatan yang ada padamu. Amin. Kami rindu bertemu dengan Engkau. Ingatlah akan kami apabila Engkau kembali dalam kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau bersama dengan Bapa-Mu yang mulia itu yang mengutus Engkau. Darah-Mu yang kudus membawa-bawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Kiranya firman Tuhan menyalakan iman dan menguatkan kesetiaan kita, tetap berjaga dalam doa dan kekudusan, sampai Kristus datang. Tuhan memberkati dan meneguhkan langkah kita.